Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Agi dimanapun sahabat semua berada. Perjuangan panjang Partai Umat untuk memperjuangkan dirinya sampai kemudian dinyatakan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 cukup menyita perhatian banyak kalangan. Kemudian kali ini ada satu analisa yang menyatakan lolosnya Partai Umat ancam peluang PAN di pemilu 2024 mendatang. Dikutip dari Republika Merdeka, hasil verifikasi perbaikan Partai Umat pada tanggal 21 hingga 29 Desember 2022 kemarin diprediksi juga bisa mengancam peluang Partai Umat Nasional atau Partai PAN untuk kembali mendapat kursi di parlemen dari pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Persepsi publik akan negatif mengingat PAN diprediksi oleh banyak lembaga survei, salah satu yang terlempar dari Senayan di Pileg 2024. Hal ini diucapkan oleh Direktur Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara. Salah satu yang menjadi tantangan PAN pada pemilu serentak 2024 adalah perebutan pengaruh terhadap ceruk pemilih yang notabene sama dengan Partai Umat. Basis masa PAN seperti Muhammadiyah sekarang punya pilihan ke Partai Umat. Lebih lanjut, melihat persepsi buruk publik terhadap Zulhas adalah karena menyingkirkan Amin Rais dari PAN yang merupakan partai politik yang didirikan oleh tokoh reformasi itu. Namun justru Igor melihat upaya penjagalan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap Partai Umat gagal dilakukan. Hingga akhirnya malah berhasil lolos menjadi peserta pemilu serentak tahun 2024 usai dilakukan verifikasi perbaikan hasil gugatan KPU RI ke Bawaslu RI. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, tentu ini menarik untuk kita ikuti apa dan bagaimana tanggapan dari Partai PAN sendiri terkait dengan lolosnya Partai Umat. Dikatakan bahwa Partai Umat yang dibidani oleh Amin Rais untuk lolos ke pemilu 2024 mendatang, menurut Zulhas, sapaan dari Zulkifli Hasan, PAN yang tetap memakai nomor 12 seperti pemilu 2019 siap mengikuti pemilu 2024. PAN siap ikut pemilu, istiqomah menjaga amanah dari rakyat yang telah memilih PAN nomor urut 12, kata Zulhas saat merespon penetapan nomor urut partai parpol peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI. Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menyatakan optimisme PAN dapat meraih perolehan suara sampai 2 digit. Dikatakan oleh Zulhas bisa 10, 11 atau 12% seperti nomor urut PAN pada saat ini. Kaitannya dengan ungkapan dan atau prediksi Partai Umat sebagai batu sandungan oleh PAN sendiri, bahwa Partai Umat yang awalnya dianggap menjadi batu sandungan bagi PAN yang lebih dulu dibidani Amin Rais malah tidak lolos ikut pemilu 2024. Waktu itu sebelum dilakukan perbaikan. Hasil rapat pleno KPU terhadap 18 partai politik menyebutkan Partai Umat tidak memenuhi syarat. Akan tetapi lagi-lagi setelah dilakukan upaya perbaikan, diberikan kesempatan untuk
melakukan perbaikan terhadap dua wilayah yang dinyatakan Partai Umat MS. Kali ini Partai Umat sudah resmi menjadi partai peserta pemilu di tahun 2024. Tentu ini nanti karena basis dari sumber suara PAN itu tentu akan bisa menentukan sikap apakah dia akan tetap loyalitas terhadap partai PAN yang saat ini telah mendudukkan beberapa orang di legislatif, atau nantinya akan beralih ke Partai Umat yang dipimpin oleh Amin Rais. Disinilah kemudian akan diuji partai-partai peserta pemilu ini terkait dengan bagaimana kemampuannya memberikan pemahaman, memberikan satu pencerahan terkait dengan program-program, upaya perbaikan kepada masyarakat yang menjadi daya tarik dari pemilih PAN selama ini untuk tetap setia dan loyal terhadap PAN, ataukah sebaliknya loyalis yang selama ini di PAN bisa saja berpindah ke Partai Umat karena melihat satu dan lain hal, bisa jadi akan berpindah hati untuk memilih atau bernaung memberikan kepercayaannya di Partai Umat besutan Amin Rais. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, ini sekelumit tentang dua partai dengan basis yang sama. Semoga informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.